Ini adalah sebuah kisah yang sangat di luar Nurul. Kisah seorang janda berusia 22 tahun yang menjalin asmara dengan seorang kakek-kakek. Hal mengejutkan terjadi ketika ia telah hamil. Apakah itu anak dari kakek-kakek itu? Ataukah itu justru anak dari pria lain? Semua orang akan menangis terharu ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Erika adalah seorang perempuan muda berusia 22 tahun yang kini menyandang status sebagai janda. Hidupnya yang dulu penuh warna, kini terasa sepi dan kelabu setelah suaminya memilih pergi bersama wanita lain. Pengkhianatan itu membuat hatinya hancur, meninggalkan luka yang sulit sembuh. Setiap hari, Erika menjalani hidup dengan kesedihan yang ia pendam sendiri. Di rumah kecilnya yang sederhana, ia menghabiskan hari-hari dengan bekerja serabutan, mencoba bertahan hidup tanpa ada yang bisa ia andalkan. Malam-malamnya sering diisi dengan tangisan lirih, merindukan cinta dan kehangatan yang pernah ada. Namun, di balik kesedihannya, Erika adalah sosok perempuan yang kuat. Ia berusaha bangkit, menata kembali kehidupannya meski tak tahu kapan luka di hatinya bisa sembuh. Sejak kecil, Erika tumbuh di desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Desa itu dikelilingi oleh persawahan hijau yang menenangkan, dengan sungai yang mengalir jernih di sisi timur desa. Rumah-rumah warga berdiri sederhana. Beberapa masih menggunakan dinding bambu dan atap rumbia. Kehidupan di desa ini berjalan perlahan, namun penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Erika dibesarkan oleh orang tua yang sederhana. Ayahnya adalah seorang petani yang setiap pagi berangkat ke sawah, sementara ibunya membantu menenun kain untuk dijual di pasar. Sejak kecil, ia telah belajar bagaimana menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Ia bukanlah gadis manja yang hanya bisa mengandalkan orang lain. Kehidupan yang keras membentuknya menjadi sosok perempuan yang tangguh. Namun, meskipun tumbuh dalam keterbatasan, Erika adalah gadis yang ceria dan penuh harapan. Ia bermimpi memiliki keluarga yang bahagia, dengan suami yang mencintainya, dan anak-anak yang bisa ia besarkan dengan penuh kasih sayang. Mimpi itu hampir menjadi kenyataan ketika ia menikah di usia yang masih sangat muda. Pada awalnya, pernikahan Erika terasa begitu indah. Ia mencintai suaminya dengan sepenuh hati, dan ia yakin bahwa lelaki itu adalah pasangan hidupnya yang akan selalu ada di sisinya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelah menikah, ia mulai merasakan perubahan dalam sikap suaminya. Pria yang dulu begitu perhatian dan penyayang kini mulai sering pulang larut malam, sering mencari alasan untuk meninggalkannya sendirian. Erika mencoba bertahan. Ia berusaha memahami dan memberi waktu kepada suaminya. Namun, hari demi hari, hatinya semakin hancur ketika ia mengetahui bahwa suaminya telah menduakannya dengan wanita lain. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Erika merasa dikhianati, seakan seluruh hidupnya yang ia bangun dengan penuh cinta hancur dalam sekejap. Malam itu, Erika duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri sambil menahan isak tangis. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak memiliki tempat untuk mengadu. Orang tuanya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, dan kini ia hanya seorang diri. Sepanjang malam ia menangis, bertanya-tanya mengapa takdir begitu kejam padanya. Esok paginya, dengan mata yang sembab dan tubuh yang lemah, ia akhirnya mengambil keputusan berat. Ia tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang hanya memberinya luka. Dengan hati yang berat, ia pergi meninggalkan rumah yang pernah ia anggap sebagai tempat berlindungnya. Ia kembali ke desa, ke rumah kecil peninggalan orang tuanya, mencoba memulai kembali hidupnya dari awal. Namun, kehidupan sebagai seorang janda di usia muda tidaklah mudah. Di desa kecil tempatnya tinggal,
Menjadi seorang janda masih sering dipandang sebelah mata. Banyak orang berbisik-bisik di belakangnya, mengasihani, atau bahkan mencibirnya. Erika hanya bisa menundukkan kepala dan berusaha tak peduli dengan omongan orang. Hari-harinya diisi dengan bekerja keras. Ia menjual kue buatan sendiri, membantu tetangga mencuci pakaian, dan sesekali bekerja di sawah jika ada yang memintanya. Meskipun hidupnya sulit, ia tetap berusaha tegar. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa bertahan, bahwa ia tidak akan hancur hanya karena dikhianati. Namun, meskipun ia tampak kuat di luar, di dalam hatinya ia masih merasa kesepian. Malam-malamnya sering diisi dengan lamunan panjang, membayangkan bagaimana hidupnya akan berjalan ke depan. Apakah ia akan selamanya hidup dalam kesendirian? Apakah ada seseorang yang akan mencintainya dengan tulus? Setiap pagi, Erika bangun lebih awal dari penduduk desa lainnya. Ia menyapu halaman rumahnya yang kecil, menyiram tanaman di pekarangan, lalu pergi ke warung untuk membeli bahan makanan seadanya. Warung kecil di ujung desa itu adalah tempat yang sering ia kunjungi, bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk sekadar berbicara dengan pemilik warung yang sudah ia kenal sejak kecil. Hari itu, angin bertiup lembut saat Erika melangkah menuju warung. Ia tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesampainya di warung, ia melihat seorang pria tua duduk di bangku kayu, menikmati segelas kopi panas. Pria itu tampak asing bagi Erika. Namun ada sesuatu dalam sorot matanya yang penuh wibawa dan ketenangan. Pemilik warung, seorang perempuan paruh baya bernama Bulina, melirik ke arah Erika lalu mendekati pria tua itu sambil berbisik. Dia janda muda, namanya Erika. Pria tua itu menoleh dan tersenyum tipis. Ah, begitu. Erika merasa ada tatapan yang mengamati dirinya, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia mengambil beberapa bahan dapur yang dibutuhkannya dan membayar dengan uang yang ia simpan dalam lipatan kain di tangannya. Namun, saat ia berbalik hendak pergi, suara pria itu menghentikan langkahnya. "Nak, apakah kau tinggal di desa ini sejak lama?" Erika menoleh, sedikit terkejut, tetapi tetap menjawab dengan sopan, "Iya, Pak. Saya lahir dan besar di sini." Pria itu mengangguk. "Perkenalkan, namaku Bambang. Aku seorang kontraktor yang sedang membangun jembatan di desa ini. Sudah beberapa hari aku di sini. Tetapi, baru kali ini aku melihatmu." Erika tersenyum tipis. "Saya memang jarang keluar rumah, Pak. Hanya jika ada keperluan saja." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari perkenalan mereka. Seiring waktu, pertemuan di warung kecil itu menjadi semakin sering. Pak Bambang, dengan sikapnya yang bijaksana dan perhatian, membuat Erika merasa nyaman untuk berbicara tentang banyak hal. Mereka berbincang tentang kehidupan, masa lalu, dan impian yang pernah Erika miliki sebelum semuanya runtuh karena pengkhianatan suaminya. Setiap sore, setelah menyelesaikan pekerjaannya di proyek pembangunan jembatan, Pak Bambang seringkali mampir ke rumah Erika, menawarkan bantuan kecil atau sekadar mengobrol di beranda rumahnya. Kedekatan mereka mulai menjadi perbincangan di desa. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mempertanyakan hubungan antara janda muda itu dan pria yang usianya jauh lebih tua. Erika sendiri pun merasakan pergolakan batin. Ia menyukai kehadiran Pak Bambang. Pria itu membuatnya merasa dihargai dan didengar. Namun di sisi lain, perbedaan usia yang sangat jauh membuatnya ragu. Ia takut akan penilaian orang lain. Ia takut jika ia hanya mencari pelarian dari kesepian yang ia rasakan. Suatu malam, ketika hujan turun dengan deras, Pak Bambang datang ke rumah Erika dengan membawa payung. Ia tampak basah kuyup, meskipun telah berusaha melindungi dirinya dari hujan. "Kenapa Bapak datang malam-malam begini?" tanya Erika setengah khawatir.
Pak Bambang menghela napas, menatap dalam ke mata Erika. Erika, aku ingin mengatakan sesuatu yang sudah lama kupendam. Aku mencintaimu. Aku tahu ini terdengar aneh, dan aku tahu kita punya banyak perbedaan, tapi aku tidak bisa mengingkari perasaanku. Erika terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tidak pernah menyangka bahwa pria tua yang selama ini menjadi temannya memiliki perasaan seperti itu padanya. Perasaan yang begitu nyata, begitu jujur. Namun hatinya dipenuhi oleh kebingungan. Apakah ia juga merasakan hal yang sama? Ataukah ini hanya karena ia merindukan sosok yang bisa ia andalkan? Malam itu, Erika tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Bambang terus terngiang di pikirannya. Ia mencoba mencari jawaban dalam hatinya sendiri. Ia tahu bahwa ia merasakan kenyamanan saat bersama pria itu. Tetapi, apakah itu cukup untuk membangun cinta yang sesungguhnya? Hari-hari berlalu, dan Erika masih belum memberikan jawaban. Pak Bambang tetap datang, tetap memperlakukannya dengan penuh perhatian, tetapi ia tidak pernah lagi membahas perasaannya. Seolah memberi waktu bagi Erika untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Hingga akhirnya, di suatu senja yang tenang, saat matahari hampir tenggelam di balik bukit, Erika akhirnya berbicara. Pak Bambang, saya tidak tahu apakah saya benar-benar mencintai Bapak atau tidak. Tapi saya tahu satu hal, saya merasa nyaman saat bersama Bapak. Saya merasa dihargai, dan saya merasa tidak lagi sendirian. Jika itu cukup, maka saya ingin mencoba. Pak Bambang menatapnya dengan mata yang berbinar. Erika, itu lebih dari cukup. Aku berjanji, aku akan menjagamu sebaik mungkin. Erika tersenyum, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Namun ia tidak tahu bahwa kebahagiaan itu akan segera diuji dengan cobaan yang lebih besar. Hubungan Erika dan Pak Bambang semakin dekat seiring berjalannya waktu. Setiap malam, Pak Bambang selalu menyempatkan diri untuk datang ke rumah Erika, entah sekadar berbincang atau membawa oleh-oleh kecil dari kota. Erika mulai terbiasa dengan kehadiran pria tua itu dalam hidupnya. Namun di lubuk hatinya masih tersisa kegelisahan yang tak bisa ia abaikan. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung di langit, Pak Bambang datang ke rumah Erika dengan raut wajah yang serius. Erika menyambutnya di beranda dengan secangkir teh hangat seperti biasanya. Erika, aku ingin bicara sesuatu yang penting, kata Pak Bambang setelah menyeruput tehnya. Perlahan Erika mengangguk, mencoba menenangkan jantungnya yang tiba-tiba berdetak lebih cepat. Apa itu, Pak? Pak Bambang menarik napas dalam-dalam. Aku ingin menikahimu. Aku ingin kamu menjadi pendamping hidupku, bukan hanya teman bicara di malam hari. Aku ingin merawatmu, menjaga dan melindungimu. Erika terdiam. Kata-kata itu terasa begitu mendalam, tapi juga menimbulkan berbagai pertanyaan di kepalanya. Ia tahu bahwa Pak Bambang adalah pria yang baik, namun apakah ia benar-benar siap untuk menikah lagi? Apalagi dengan seseorang yang usianya terpaut begitu jauh darinya. Pak, ini terlalu cepat, saya takut, jawab Erika lirih. Pak Bambang menatapnya lembut. Aku mengerti ketakutanmu, Erika. Aku tahu kita berbeda usia jauh, dan mungkin banyak orang yang akan mencibir. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku mencintaimu dengan tulus, dan aku tidak ingin kehilanganmu. Malam itu, Erika meminta waktu untuk berpikir. Ia ingin memastikan bahwa keputusannya bukan sekadar pelarian dari kesepian, melainkan karena hatinya benar-benar menginginkannya. Selama beberapa hari, Erika dilanda kebimbangan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mencintai Pak Bambang atau hanya merasa nyaman dengannya? Apakah keputusannya kelak akan membawanya kepada kebahagiaan atau justru sebaliknya? Namun suatu malam, saat ia sedang termenung di beranda rumahnya, ia menyadari sesuatu. Hidupnya selama ini penuh dengan penderitaan dan air mata. Bersama Pak Bambang, ia merasakan ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk memulai kembali.
Keesokan harinya, saat Pak Bambang datang lagi ke rumahnya, Erika menatapnya dengan penuh keyakinan. "Saya menerima lamaran Bapak," katanya dengan suara yang mantap. Pak Bambang tampak terkejut sesaat, namun segera tersenyum bahagia. "Terima kasih, Erika. Aku berjanji, aku akan membahagiakanmu." Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan untuk pernikahan mereka. Meskipun banyak warga desa yang membicarakan hubungan mereka, Erika mencoba untuk tidak peduli. Ia telah memilih jalan hidupnya, dan ia akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. 3 bulan setelah mereka bertunangan, Pak Bambang harus kembali ke kota untuk menyelesaikan laporan pembangunan jembatan. Ia berjanji akan kembali setelah semua urusan selesai. Erika merasa berat hati melepaskannya pergi, tetapi ia mencoba percaya bahwa pria itu akan kembali sesuai janjinya. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Pak Bambang, dan Erika mulai merasa gelisah. Ia mencoba menghubunginya berkali-kali, tetapi tidak pernah mendapatkan jawaban. Rasa takut mulai menjalari hatinya. Apakah Pak Bambang telah berubah pikiran? Apakah ia akan kembali? Ataukah ia hanya memberikan harapan palsu? Waktu terus berjalan, dan semakin hari, Erika merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari. Tubuhnya lemas, dan ia mulai kehilangan nafsu makan. Akhirnya, dengan perasaan was-was, ia membeli alat tes kehamilan di warung. Malam itu, dengan tangan gemetar, ia mencoba menggunakannya. Beberapa menit kemudian, 2 garis merah jelas terlihat. Erika terhenyak. Ia hamil. Pikirannya langsung tertuju pada Pak Bambang. Ia adalah satu-satunya pria yang pernah bersamanya setelah perceraiannya. Namun, pria itu kini tak bisa dihubungi. Ia mencoba menelepon lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Hari-hari kehamilannya ia lalui dalam kesepian. Ia harus menanggung beban ini seorang diri, tanpa ada suami di sisinya. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mempertanyakan siapa ayah dari bayi yang dikandungnya. Namun, Erika tetap bertahan. Ia mencoba kuat, seperti yang selalu ia lakukan selama ini. Hingga akhirnya, malam kelahiran tiba. Dalam kesakitan yang luar biasa, Erika berjuang melahirkan anaknya. Tangisan bayi laki-lakinya menggema di ruangan sempit tempat ia bersalin. Ia menangis, bukan hanya karena kebahagiaan, tetapi juga karena kesepian yang masih menghantuinya. Namun, di tengah malam itu, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Pintu rumahnya diketuk dengan tergesa-gesa. Dalam keadaan lemah, ia menoleh ke arah pintu. Seorang perempuan tetangganya membukakan pintu. Dan di sana, berdiri seseorang yang selama ini ia tunggu. Pak Bambang. Pria itu tampak lebih kurus dari terakhir kali Erika melihatnya. Wajahnya penuh kelelahan. Namun matanya tetap menatap Erika dengan penuh kasih. "Maafkan aku, Erika. Aku terlambat datang," ucapnya dengan suara serak. Erika ingin marah, ingin berteriak, dan menumpahkan segala kesedihannya. Namun, saat melihat Pak Bambang berlutut di samping tempat tidurnya, air matanya kembali jatuh. "Kenapa Bapak tidak menghubungiku? Aku sendirian selama ini." Suaranya bergetar di antara tangisan. Pak Bambang menggenggam tangan Erika erat. "Aku sakit, Erika. Aku dirawat di rumah sakit sejak beberapa bulan lalu. Aku ingin menghubungimu, tapi aku bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku berusaha sekuat tenaga untuk kembali padamu, dan sekarang aku di sini." Erika terdiam, matanya kembali dipenuhi air mata. Semua kemarahan yang ia rasakan perlahan luruh menjadi keharuan. Pria itu tidak pergi meninggalkannya.
Pria itu benar-benar kembali. Malam itu, di samping anak mereka yang baru lahir, Pak Bambang mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. "Erika, maukah kau menikah denganku?" Tanyanya dengan suara penuh harap. Erika menatap bayi di pelukannya, lalu menatap Pak Bambang. Perlahan ia mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, senyuman tulus terukir di wajahnya. Di malam yang penuh keajaiban itu, kehidupan baru bagi mereka pun dimulai. Malam itu, setelah menerima lamaran Pak Bambang, Erika merasakan perasaan yang campur aduk. Ada bahagia, ada lega, tetapi juga ada rasa takut yang masih mengendap di hatinya. Ia masih belum sepenuhnya percaya bahwa semua ini nyata. Setelah sekian lama berjuang sendirian, akhirnya ada seseorang yang benar-benar ingin menetap bersamanya. Pak Bambang menggenggam tangan Erika dengan lembut. "Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, Erika, tapi aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan anak kita. Aku akan memastikan kalian berdua mendapatkan kebahagiaan yang layak." Erika menatap bayi kecil di pelukannya. Anak yang lahir dari hubungan yang penuh kebimbangan, tetapi juga penuh kasih sayang. Ia menatap wajah Pak Bambang dan melihat ketulusan di sana. Ia akhirnya mengangguk, dan air matanya kembali mengalir. Bukan karena sedih, tetapi karena kelegaan yang mendalam. Beberapa hari setelah kelahiran bayinya, Erika dan Pak Bambang mulai merencanakan pernikahan. Mereka tidak perlu pesta besar, hanya sebuah acara sederhana yang penuh kehangatan. Warga desa yang semula berbisik-bisik tentang hubungan mereka perlahan mulai menerima dan menghormati keputusan Erika. Kehadiran bayi laki-laki itu menjadi simbol cinta yang nyata antara mereka. Namun, perjalanan mereka tidak serta-merta berjalan mulus. Setelah menikah, Erika masih harus beradaptasi dengan kehadiran Pak Bambang dalam hidupnya. Usia mereka yang terpaut jauh membuat mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam beberapa hal. Ada saat-saat ketika Erika merasa kesal dengan kebiasaan Pak Bambang yang terlalu kaku dalam beberapa hal. Tetapi, di sisi lain, ia menyadari bahwa pria itu selalu berusaha menjadi suami dan ayah yang baik. Pak Bambang sendiri juga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri sebagai pria yang sudah lama hidup sendiri dan fokus pada pekerjaannya. Ia harus belajar bagaimana menjadi seorang suami yang penuh perhatian. Ia harus belajar memahami perasaan Erika yang masih muda dan penuh semangat, sementara ia sendiri sudah mulai menua. Namun, dengan waktu, mereka saling belajar. Mereka menemukan cara untuk menyesuaikan diri, untuk saling memahami, tanpa harus mengubah siapa diri mereka. Pak Bambang mulai lebih sering tersenyum, dan Erika mulai lebih sabar menghadapi pria yang kini menjadi suaminya. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, datang sebuah kabar yang mengubah segalanya. Pak Bambang mendapatkan tawaran pekerjaan di kota, sebuah proyek pembangunan besar yang akan memberinya pendapatan yang cukup untuk memastikan masa depan Erika dan anak mereka terjamin. Namun, pekerjaan itu mengharuskannya untuk pergi selama beberapa bulan. Erika merasa bimbang. Ia baru saja merasa bahagia bersama suaminya, tetapi sekarang harus kembali menjalani hari-hari tanpa kehadiran Pak Bambang di rumah. Namun, ia juga tahu bahwa kesempatan ini penting bagi suaminya. Dengan berat hati, ia akhirnya menyetujui kepergian Pak Bambang. Hari perpisahan itu tiba lebih cepat dari yang Erika harapkan. Ia berdiri di depan rumah dengan bayi mereka di gendongannya, menatap suaminya yang sudah siap dengan koper di tangan. "Aku akan kembali secepat mungkin, Erika. Jangan pernah ragu tentang perasaanku padamu. Aku pergi untuk masa depan kita," kata Pak Bambang dengan suara yang dalam. Erika mengangguk, mencoba menahan air matanya. "Kami akan menunggu, Pak. Yang penting, Bapak kembali dengan selamat." Pak Bambang mengecup kening istrinya dan bayi mereka sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Erika melihat mobil itu perlahan menjauh, membawa suaminya pergi untuk sementara waktu.
Hari-hari setelah kepergian Pak Bambang terasa sepi. Tetapi Erika tidak lagi merasa sendirian seperti dulu. Ia kini memiliki anaknya. Buah hati yang menjadi penguatnya dalam menjalani hidup. Setiap malam, ia menulis surat untuk Pak Bambang, menceritakan kesehariannya. Meskipun ia tahu surat-surat itu mungkin baru bisa diberikan saat suaminya kembali. Waktu berlalu, Erika menjadi lebih kuat. Ia mulai menjalankan usaha kecil di desa, menjual kue dan makanan ringan yang mulai dikenal banyak orang. Anak mereka tumbuh dengan sehat, dan meskipun merindukan suaminya, Erika tahu bahwa cinta mereka tidak berkurang sedikit pun. Akhirnya, setelah beberapa bulan yang terasa begitu lama, hari yang dinantikan tiba. Di suatu sore, ketika matahari hampir terbenam, sebuah mobil berhenti di depan rumah mereka. Dari dalam mobil itu, seorang pria turun dengan senyum hangat. Pak Bambang pulang. Erika berlari kecil ke arahnya, dan tanpa ragu, ia memeluk suaminya erat. "Selamat datang di rumah," bisiknya. Pak Bambang membalas pelukan itu dengan penuh kasih. Ia menatap istri dan anaknya, lalu berkata, "Aku pulang dan kali ini aku tidak akan pergi lagi." Malam itu, mereka duduk bersama di beranda, menikmati ketenangan yang telah lama mereka rindukan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kesepian. Mereka telah melalui begitu banyak hal, tetapi akhirnya mereka menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan di bawah langit malam yang bertabur bintang, Erika menyadari satu hal. Cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesediaan untuk bertahan, untuk berjuang, dan untuk selalu kembali pada satu sama lain. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.